I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. Gambar-gambar yang beredar ini bukan berasal dari Moskow, Teheran, atau wilayah konflik tradisional lainnya. Adegan tersebut datang dari dua lokasi yang jarang diasosiasikan dengan ketegangan geopolitik. Copenhagen, ibu kota kerajaan Denmark, dan Nuuk, ibu kota Greenland, wilayah otonom di dalam kerajaan tersebut dan salah satu titik paling strategis di kawasan Arktik. Peristiwa yang terekam sejak 17 Januari menandai eskalasi ketegangan politik yang berakar pada satu isu sentral, status dan masa depan Greenland. Ketegangan ini muncul kembali seiring menguatnya kembali wacana di Washington mengenai kemungkinan akuisisi atau peningkatan kendali Amerika Serikat atas wilayah tersebut. Sebuah gagasan yang mengingatkan pada pembelian Alaska pada abad 19, namun dalam konteks geopolitik yang sepenuhnya berbeda. Namun, reaksi di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan tersebut tidak diterima. Demonstrasi besar terjadi secara paralel di Denmark dan Greenland, mencerminkan penolakan luas terhadap gagasan bahwa wilayah Arktik itu dapat diperlakukan sebagai komoditas geopolitik. Di Copenhagen, puluhan ribu orang turun ke jalan dan berbaris menuju Kedutaan Besar Amerika Serikat. Mereka membawa bendera Greenland dan Denmark, serta poster-poster yang menegaskan satu pesan utama: Greenland bukan untuk dijual. Sementara itu, di Nuuk, pada suhu musim dingin ekstrim, para pejabat senior Greenland termasuk Perdana Menteri dan pimpinan parlemen lokal terlihat menghadiri upacara simbolik di dekat perwakilan diplomatik Amerika. Aksi ini bukan ditujukan terhadap rakyat Amerika Serikat, melainkan dimaksudkan sebagai pernyataan politik mengenai kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri. Salah satu detail paling mencolok dalam demonstrasi ini adalah bahasa yang digunakan. Para peserta tidak menyampaikan tuntutan mereka dalam bahasa Inggris, melainkan dalam kalalisut, bahasa asli Greenland. Dalam konteks diplomatik, pilihan bahasa ini memiliki makna simbolis yang kuat. Sebuah pesan bahwa aspirasi mereka tidak dimaksudkan untuk dinegosiasikan melalui logika transaksi, melainkan berakar pada identitas dan martabat kolektif. Slogan yang terdengar berulang kali, Kalalit Nunaat, tanah milik rakyat, menjadi benang merah dari Nuuk hingga Copenhagen. Ini bukan sekedar protes kebijakan, melainkan ekspresi dari perjuangan eksistensial sebuah masyarakat kecil di tengah tekanan kekuatan besar. Dalam pernyataan publik yang kemudian dikutip luas oleh media internasional, Perdana Menteri Greenland menegaskan posisi yang tidak ambigu. Greenland telah memilih masa depannya di dalam kerajaan Denmark sebagai bagian dari NATO dan dalam kemitraan dengan Eropa. Masa depan itu, tegasnya, tidak untuk dijual. Pernyataan tersebut menandai berakhirnya bahasa diplomasi yang lunak. Ia dipahami secara luas sebagai deklarasi kehendak kolektif rakyat Greenland. Respons dari Washington justru memperdalam krisis. Presiden Amerika Serikat menanggapi pernyataan tersebut dengan nada meremehkan, mempertanyakan legitimasi kepemimpinan Greenland dan menegaskan ketidaksetujuannya. Pernyataan ini dipersepsikan oleh banyak pengamat bukan sekedar sebagai perbedaan pandangan, melainkan sebagai bentuk tekanan politik terhadap kehendak demokratis sebuah masyarakat. Isu yang dipertaruhkan bukan hanya kedaulatan, tetapi juga model pembangunan. Kekhawatiran utama masyarakat Greenland adalah peningkatan pengaruh Amerika akan membuka jalan bagi eksploitasi sumber daya besar-besaran, terutama pertambangan dan energi yang berpotensi merusak lingkungan Arktik yang rapuh. Bagi penduduk setempat, perlindungan alam bukan preferensi ideologis, melainkan bagian tak terpisahkan dari cara hidup mereka. Dukungan rakyat Greenland terhadap Denmark, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai survei opini publik dalam beberapa tahun terakhir, bersifat pragmatis sekaligus ideologis. Mayoritas penduduk menilai bahwa sistem kesejahteraan Skandinavia, pendidikan gratis, layanan kesehatan universal dan jaring pengaman sosial lebih sejalan dengan nilai dan kebutuhan mereka dibandingkan sistem Amerika Serikat yang berbasis pasar. Penolakan ini tidak diarahkan pada Amerika Serikat sebagai bangsa, melainkan pada model sosial dan ekonomi yang mereka anggap tidak cocok bagi komunitas kecil di Arktik. Ironisnya, resistensi juga datang dari dalam Amerika Serikat sendiri. Jajak pendapat nasional menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap gagasan akuisisi Greenland sangat rendah, dan penolakan terhadap kemungkinan penggunaan kekuatan militer terhadap Denmark atau Greenland hampir bersifat konsensus. Banyak warga Amerika mempertanyakan relevansi dan biaya politik dari langkah semacam itu, terutama terhadap sekutu lama dalam NATO.
Di Washington, ketegangan ini memicu perdebatan serius di Kongres. Sejumlah legislator dari kedua partai mulai mendorong rancang undang-undang yang bertujuan membatasi penggunaan dana federal untuk tindakan militer terhadap Denmark atau Greenland. Langkah ini mencerminkan upaya cabang legislatif untuk menggunakan kewenangan anggaran sebagai mekanisme pengawasan terhadap eksekutif. Situasi tersebut memperlihatkan kebuntuan politik internal yang jarang terjadi, sebuah indikasi bahwa krisis ini bukan hanya eksternal, tetapi juga menguji fondasi institusional Amerika Serikat sendiri. Presiden terus merujuk pada pembelian Alaska tahun 1867 sebagai preseden. Namun banyak sejarawan dan analis menekankan perbedaan mendasar. Dunia abad 21 tidak lagi mengakui legitimasi transaksi teritorial tanpa persetujuan rakyat yang bersangkutan. Greenland bukan tanah kosong dan penduduknya bukan aset yang dapat dipindahkan kepemilikannya. Sejarah menawarkan perbandingan lain. Pada tahun 1946, Presiden Harry Truman juga pernah mengajukan tawaran untuk membeli Greenland. Denmark menolak dan Amerika Serikat menerima keputusan tersebut tanpa eskalasi. Aliansi tetap utuh. Perbedaan utama hari ini terletak pada cara dan nada. Ketika tekanan menggantikan diplomasi, respons publik pun berubah. Bagi banyak pengamat internasional, situasi Greenland kini dipandang sebagai ujian penting bagi prinsip-prinsip tatanan global. Hak menentukan nasib sendiri, kedaulatan, dan batas-batas kekuatan negara besar terhadap komunitas kecil. Di tengah gletser dan malam Arktik yang panjang, sebuah masyarakat sedang menyampaikan pesan yang sederhana namun tegas. Mereka ada, mereka bersatu, dan mereka tidak untuk dijual. Saat ini, salah satu pemandangan paling surreal dan paling berbahaya dalam sejarah Aliansi Atlantik sedang berlangsung di kawasan Arktik. Di atas lapisan es Greenland, pasukan dari beberapa negara anggota NATO, termasuk Jerman dan Inggris, telah dikerahkan ke wilayah tersebut. Secara resmi, pengerahan ini diklasifikasikan sebagai bagian dari latihan militer rutin. Namun, menurut konfirmasi Kementerian Pertahanan Denmark, misi tersebut juga mencakup perlindungan keamanan tambahan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Pada saat yang sama, Amerika Serikat juga telah mengerahkan unit militernya sendiri ke Greenland sebagai respons terhadap apa yang digambarkan Washington sebagai ancaman strategis. Kehadiran simultan pasukan sekutu di wilayah yang sama dengan tujuan yang tidak sepenuhnya sejalan menandai momen yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah NATO. Salah satu detail yang paling simbolis adalah penggunaan pesawat sipil milik maskapai Polandia, Enter Air, untuk mengangkut personel militer Jerman. Bagi banyak pengamat, ini menjadi penanda visual bahwa refleks pertahanan kolektif Eropa kini bergerak dalam konfigurasi yang tidak biasa. Bahkan, secara ironis, mengantisipasi tindakan dari Amerika Serikat sendiri. Di Washington, upaya untuk menggunakan kekuatan militer semakin terhambat oleh resistensi internal. Kongres Amerika Serikat telah membatasi ruang gerak Gedung Putih, khususnya terkait pendanaan operasi militer. Dalam kondisi terjepit ini, Presiden Trump beralih ke instrumen tekanan lain yang tidak kalah destruktif, kekuatan ekonomi. Gedung Putih mengancam akan memberlakukan tarif tambahan hingga 25% terhadap Denmark dan negara-negara NATO lain yang mendukung posisi Greenland. Langkah ini, jika direalisasikan, berpotensi mengguncang sistem perdagangan global yang sudah rapuh akibat ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi internasional. Respons Uni Eropa terhadap tekanan ini relatif tegas. Presiden Komisi Eropa menegaskan bahwa status Greenland adalah persoalan yang hanya dapat ditentukan oleh rakyat Greenland dan kerajaan Denmark, sesuai dengan hukum internasional dan prinsip penentuan nasib sendiri. Namun, pernyataan yang paling mengejutkan datang dari Presiden Prancis. Dalam sebuah pernyataan publik, ia memperingatkan bahwa setiap ancaman terhadap kedaulatan negara Eropa dan sekutunya akan memicu reaksi berantai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi banyak analis, pernyataan ini dipahami sebagai sinyal bahwa bahkan solidaritas Atlantik pun memiliki batas, dan bahwa Eropa siap mempertimbangkan pertahanan kolektif terhadap tekanan dari Washington. Dengan demikian, senjata ekonomi yang diarahkan Presiden Trump ke luar negeri beresiko berbalik arah. Sejarah ekonomi menunjukkan bahwa eskalasi tarif seringkali menjadi pemicu resesi. Kini, dunia menahan napas, menyaksikan apakah sengketa atas satu wilayah Arktik dapat menyalakan sumbu krisis ekonomi global. Pertanyaan mendasar pun muncul, mengapa Greenland menjadi pusat dari konfrontasi sebesar ini? Jawabannya terletak pada geografi, sumber daya dan masa depan jalur perdagangan global masa depan. Greenland diyakini memiliki salah satu cadangan unsur tanah jarang terbesar di belahan barat, bahan baku penting bagi teknologi modern, mulai dari ponsel pintar hingga sistem persenjataan canggih. Saat ini, pasar global unsur-unsur ini didominasi oleh Tiongkok.
Di sisi lain, mencairnya es Arktik membuka rute pelayaran transpolar baru yang berpotensi memangkas jarak perdagangan antara Asia dan Eropa hingga ribuan kilometer, melewati jalur tradisional seperti terusan Suez. Dalam kalkulasi strategis Washington, penguasaan Greenland berarti kemampuan untuk membatasi ekspansi jalur sutra kutub Tiongkok, sekaligus menghambat akses Rusia ke koridor utara. Namun, bagi penduduk Greenland sendiri, kalkulasi strategis ini membawa konsekuensi yang sangat berbeda. Eksploitasi sumber daya dalam skala besar dipandang sebagai ancaman langsung terhadap lingkungan Arktik yang rapuh dan terhadap cara hidup masyarakat setempat. Bagi mereka, Greenland bukanlah ladang pertambangan, melainkan warisan leluhur dan masa depan generasi berikutnya. Ancaman dari Tiongkok atau Rusia, dalam pandangan banyak warga Greenland, tidak cukup untuk melegitimasi eksploitasi oleh pihak manapun. Kepekaan lingkungan mereka menjadi faktor penentu yang menghambat logika kapitalisme global dan kepentingan geopolitik kekuatan besar. Kini, satu kesimpulan mulai mengemuka di kalangan analis. NATO dalam bentuk lamanya mungkin telah berakhir. Aliansi yang selama 75 tahun dibangun atas dasar kepercayaan dan keselarasan strategis, kini menunjukkan retakan serius di perairan dingin Arktik. Dunia memasuki fase baru yang lebih tidak pasti, sebuah tatanan multipolar di mana Amerika Serikat semakin sering dipersepsikan bukan sebagai pelindung sekutu, melainkan sebagai aktor yang siap menekan mereka demi kepentingannya sendiri. Pada saat yang sama, Eropa mulai menyusun garis pertahanan strategisnya secara lebih mandiri. Di tengah semua ini, Rusia dan Tiongkok mengamati dengan cermat. Perpecahan internal NATO merupakan keuntungan strategis yang signifikan bagi Moskow dan Beijing. Perpindahan fokus militer Jerman dari perbatasan timur ke wilayah utara, bahkan berhadapan dengan sekutu sendiri, menjadi simbol perubahan besar dalam lanskap keamanan Eropa. Jika ketegangan ini tidak diredakan, sejumlah pengamat memperingatkan bahwa tahun-tahun mendatang dapat menjadi periode paling berbahaya bagi keberlangsungan NATO sejak pendiriannya. Namun di balik seluruh kalkulasi kekuatan global ini, suara yang paling konsisten justru datang dari sebuah masyarakat kecil berjumlah sekitar 56.000 jiwa. Seruan Kalaalleq Nunaat, tanah milik rakyat, yang diteriakan di tengah badai salju di Nuuk, telah berubah menjadi manifesto yang melampaui Greenland itu sendiri. Ini adalah pesan bagi semua bangsa kecil di dunia multipolar. Kedaulatan bukan untuk dijual dan martabat tidak dapat dibeli. Krisis Arktik ini bukan sekedar sengketa wilayah. Ia adalah benturan antara tatanan dunia lama dan pencarian keseimbangan baru. Bagaimana konflik ini diselesaikan akan menentukan bukan hanya masa depan Greenland, tetapi juga arah hubungan internasional di dekade mendatang. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.